Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita bermunajat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala rahmat serta hidayah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri undangan Allah, yaitu melakukan aktivitas sholat Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Insyaallah merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita, untuk kita, hati kita digerakkan oleh Allah untuk menuju rumah-rumah Allah, untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Itu merupakan suatu kesempatan, kenikmatan yang sangat berharga bagi kita. Maka dari itu bersyukurlah kita, bersyukurlah kalian semua bahwasanya kita telah diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah yang telah diemban oleh Rasulullah, kita mengetahui antara perkara yang hak, perkara yang batil, antara yang sunnah dan yang bid'ah, antara yang halal dan yang haram. Jamaah salat Jumat dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkanlah khotib untuk berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian, anak-anak sekalian, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari sebuah kisah, akan mengangkat kisah dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, merupakan anak paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan sejak kecil, kita sebut dengan namanya Ibnu Abbas. Jadi sepupu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sejak kecil dekat sekali dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika
Ibnu Abbas ini bermalam karena keingintahuannya sahabat Ibnu Abbas ini mengetahui bagaimana cara Rasulullah sholat sampai beliau itu rela menginap di rumah istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu malam Ibnu Abbas itu mengikuti Rasulullah sholat, pengen tahu bagaimana cara Rasulullah sholat. Maka Ibnu Abbas itu mengambil air wudhu, kemudian menyiapkan air wudhu kepada Rasulullah. Sangat iba atas perbuatan Ibnu Abbas itu. Rasulullah mendoakan kepadanya Ibnu Abbas, ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini pemahaman tentang agama dan pemahaman tentang takwil, yaitu tafsir. Atas doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, Ibnu Abbas dikaruniai ilmu sangat banyak tentang akan agama. Beliau seorang ahli fikih, ahli tafsir. Ilmunya itu mumpuni para sahabat-sahabat yang lain. Padahal beliau itu umurnya sangat muda. Ketika Rasul meninggal itu kira-kira umurnya 13 tahun. Ya, jadi masih muda deh. Jadi usia SMP ya, seperti kalian. Jemaah sekalian, sholat Jumat rahimakumullah, terserah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kehausan menuntut ilmu setelah ditinggal kematian Rasulullah, Ibnu Abbas tidak terhenti belajar ilmu kepada Rasulullah, tapi belajar kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan rela ya, seorang sepupu dari Rasulullah itu belajar kepada sahabatnya itu, sahabat Rasul rela menunggu ulama, rela menunggu sahabatnya yang dia akan mintai ilmu tadi itu di depan rumahnya sampai wajahnya itu berdebu. Jadi berantusias mendengarkan, menerima ilmu dari sahabat Nabi itu tadi. Maka ada seorang yang berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau bisa seperti ini, bisa banyak pengetahuan yang kamu dapatkan ilmu agama? Ibnu Abbas berkata kepada yang bertanya tadi, menyampaikan, saya menggunakan lidah saya untuk sering bertanya, dan kemudian menggunakan akal pikiran untuk selalu berpikir. Maka dari itu kita bisa mengambil keteladanan, contoh sahabat Nabi, generasi pemuda yang haus ya, beliau dijuluki sampai seorang pemuda yang faqih dalam ilmu agama. Jadi semangatnya beliau itu yang patut kita contoh. Semangat untuk apa? Tolabul ilmi. Karena sesungguhnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kewajiban menuntut ilmu adalah baik laki-laki, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Karena sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yu'allimu ta'allamu wa 'allamahu ya. Carilah ilmu dan ajarkanlah ilmu, dan hormati orang yang mengajarkan ilmu, serta berbuat baiklah terhadap orang yang mengajarkan ilmu. Jemaah sekalian, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita tahu betapa pentingnya, betapa penting mencari sebuah ilmu. Tidak hanya ilmu dalam agama saja, melainkan ilmu-ilmu yang lainnya pun tetap kita cari. Ada suatu keutamaan seorang penuntut ilmu, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
seorang menuntut ilmu berarti dia telah berjuang di jalan Allah. Hadisnya yang berbunyi, man kharaja fahuwa fi tabu, man kharaja fahuwa fi talabul ilmi fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menimba ilmu, maka dia telah berjuang di sisi Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Seperti halnya dengan kita yang dituntut, yang diwajibkan oleh orang tua kita, diberikan amanah untuk senantiasa belajar di sekolah, itu merupakan suatu kewajiban. Jadi kita gak sia-sia belajar, akan nanti mendapatkan, kalau kita benar-benar ikhlas untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang yang berjuang dalam fisabilillah, di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Keutamaan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang penuntut ilmu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasulullah yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita di antara kita yang tidak ingin Allah mudahkan dalam menuju jalan menuju surganya Allah? Pasti semua akan menginginkan hal itu. Jadi kita berharap, beroptimis bahwasanya kita belajar dimanapun itu kita berada, di sekolah, di rumah, dimanapun kita belajar, yakinilah bahwasanya kalau kita ikhlas, kita mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga yaitu orang yang ahli ilmu, orang yang belajar ilmu akan selalu difahamkan dengan agama. Hadisnya Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki atas kebaikan, maka Allah akan memahamkan atasnya itu pemahaman tentang agama. Jadi kalau kita sudah dikehendaki oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak bagi kita akan faham agama, maka kita pastinya tentu akan bisa faham untuk agama itu tadi, khususnya ilmu yang kita pelajari ini. Jadi anak-anak sekalian, dari keutamaan tiga itu menjadikan semangat bagi kita, ghiroh kita belajar, antusias kita belajar dalam untuk menggapai ilmu tadi. Usia kita masih muda, seperti usia dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Ibnu Abbas 13 tahun, namun ilmunya itu bisa mumpuni setara dengan sahabat-sahabat senior dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Giat, antusias, bersemangat, tidak kenal lelah, haus akan ilmu. Maka pantas bagi sahabat Nabi itu didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang ahlu agama, ya, ahlu fikih, ya, dia faham akan tafsir Al-Quran, dia faham akan agama ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sekiranya kita bisa mencontoh keteladanan. Tidak ada keteladanan yang baik yang diberikan
oleh orang-orang terdahulu, melainkan kita bisa mengambil suri tauladan, kita bisa mengambil betapa beratnya, betapa gigihnya seorang orang dahulu itu dalam menimba ilmu. Karena itu pantang bagi kita untuk bermalas-malas dalam belajar, tidak serius dalam belajar. Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, hanya kita datang di sekolah, pergi pulang begitu saja, namun tidak ada isinya, tidak ada niat yang ikhlas karena Allah. Jadi kita harus bisa mencontoh keteladanan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian khutbah Jumat yang bisa khatib sampaikan, kurang lebihnya semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu